Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk memulai kegiatan hari ini, sebaiknya alangkah indahnya kita mulai berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Untuk memulai pelajaran hari ini berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan absen dulu. Mustaqim, Juya, Hadir. Ulhailul, Hadir. Harsha, Hadir. Jamaluddin, Hadir. Ikram, Hadir. Aulia, Hadir. Kelvin, Hadir. Atka, Hadir. Putra, Hadir. Sari Yulis, Hadir. Ulil Ajmi, Hadir. Muhammad Syafiq, Hadir. Muhammad Syafrijal, Fahrul Razi, Hadir. Muhammad Dahlul Husni. Alhamdulillah, pada pagi yang bahagia ini kita akan melanjutkan materi di mana materi kita yaitu minggu lalu kita telah menjelaskan perbaikan panen. Hari ini kita akan mengaplikasikan perbaikan panen dengan las oksyasetilin. Pernah kalian mendengar? Las oksyasetilin banyak sekarang dipergunakan pada industri perbaikan panen ataupun karoseri mobil di lingkungan kita maupun pada sekitar yang pernah kita lihat. Las oksyasetilin adalah pengelasan yang dilaksanakan dengan pencampuran oksigen dan gas asetilin. Gas asetilin, las oksyasetilin biasanya dipakai pada pengelasan panen. Apa saja yang bisa dilihat di sana? Contohnya bodi mobil, tangki, satu lagi knalpot dan banyak sebagainya. Las ini banyak kita jumpai di sekitar kita pada bengkel pengecatan ulang mobil, baik digunakan secara perbaikan panel bodi maupun perbaikan tangki mobil. Fungsi las asetilin adalah untuk menyambung logam dengan melelehkan atau mencairkan menggunakan panas pembakar campuran asetilin. Blender las ataupun top di sana berfungsi untuk mencampurkan dari tabung asetilin, kemudian dicampurkan dengan oksigen mulai pembakar. Maka di sana kita bisa melihat busur nyala apinya, bagaimana akan kita pakai untuk pengelasan kita. Khususnya pada bodi kita banyak menjumpai plat tipis. Nyala api asetilin dengan udara, kemudian nyala api karburasi, kemudian nyala api netral, kemudian nyala api oksidasi. Ya. Sekarang Bapak ingin menjelaskan sedikit. Biasa kita dalam buku yang pernah kita baca ataupun materi sebelumnya, Bapak pernah menjelaskan materi api karburasi. Apa itu karburasi? Api karburasi. Berarti banyak asetilin. Sedangkan oksidasi
banyak oksigen. Sedangkan untuk pengelasan kita menggunakan netral. Nah, itu harus kita pahami. Dari keempat itu, api tersebut di atas ada 3 macam api yang ada pada oksiasetilin, yaitu karburasi, nyala api netral, api yang paling sering kita gunakan adalah netral. Mungkin Bapak nanti akan menjelaskan secara langsung komponen pada alat peraga. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Ya. Pak, perbedaan akrobik sama ini apa ya? Baik, pertanyaan bagus. Asetilin adalah las oksiasetilin. Tadi telah kita jelaskan sudah dibuat reduksinya dari bongkahan karbit dibuat ke liquid menjadi asetilin. Sedangkan yang ada di bengkel mungkin di sekitar kita itulah tabung karbit, di mana tabung itu berfungsi mereduksikan karbit menjadi liquid asetilin. Paham? Mungkin karena kita ingin mengaplikasikan, nanti kita pasang regulatornya. Bagaimana kita pasang regulator asetilin, regulator oksigen, dan apa fungsinya, bagaimana cara bekerjanya, nanti kita jelaskan di benda kerjanya. Oke? Oke, kalau begitu kita pasang. Kita memulai pasang oksigen regulator untuk kita aktifkan agar bisa kita gunakan. Coba pegang ini, kita mana? Tolong berdiri dengan rapi agar kita bisa perhatikan. Untuk regulator asetilin biasa kebalikan dari arah jarum jam, dia ke kiri putaran ke kiri. Sedangkan regulator oksigen biasa ulirnya ulir kanan. Itu tolong diperhatikan anak-anak. Coba pasang dari sini. Jadi dengan rapi agar tidak bocor. Yang pertama kita memasang adalah ini apa? Regulator apa? Asetilin. Coba pasang ini putarnya ke kiri. Coba pasang. Coba bantu dipasang. Ke kiri nak. Itu geraknya ke kanan. Pada saat pemasangan tolong diperhatikan regulatornya, kalau bisa menghadap agar mudah kita lihat. Yang lain tolong diperhatikan agar bisa mudah dipahami.
mencairkan sekitar 10 derajat. Tolong regulatornya dimereka agar mudah kita baca, melihat. Pada saat kita melihat, kita baca, mereka ke atas. Ke kanan, nah, ke kanan. Oke, tolong diperhatikan. Inilah tabung asetilin. Ini adalah generasi ketiga. Generasi ketiga di mana yang tadi kawan menanyakan tentang tabung karbit, itu generasi kedua. Sedangkan generasi yang pertama adalah model celup. Dia dimasukkan air, masukkan karbit, kemudian ada ampasnya, buang, harus dicuci. Sedangkan generasi kedua itu ada ruang pembakar, di mana ruang pembakar itu berfungsi untuk mereduksikan karbit dari bongkahan karbit menjadi liquid. Sedangkan yang kita pakai sekarang adalah generasi ketiga, di mana sudah ada pabrik yang mempunyai generator untuk menjadikan karbit tadi menjadi liquid. Kita tinggal pakai aja. Sedangkan yang sering kita pakai itulah pengelasan adalah netral. Namun ada api oksidiasi dan karbonasi kita gunakan pada misal ada mobil yang terjadi insiden, kita harus membakar untuk menarik supaya mudah. Biasa kita pakai karbonasi. Sedangkan untuk oksidiasi biasa kita menggunakan untuk pemotor. Itu yang membedakan. Jadi di sini Bapak ingin tunjukkan apa yang bisa kita ganti. Bisa kita ganti di belakang. Coba, nah, kalau ngambil kan. Kemudian kita mencoba menyalurkan. Tadi ini oksigennya sudah ada dalam regulator. Kemudian kita mencoba menyalurkan ke ruang pembakaran. Coba ambil ruang pembakaran. Tolong mari kita perhatikan ini. Terjadi insiden. Jadi tolong perhatikan keselamatan kita juga harus kita perhatikan. Kemudian tadi untuk menghidupkan, yang pertama, langkah pertama untuk menghidupkan kita biasa memakai api. Kita buka keran setengah seperempat. Kemudian kita salurkan AC, kemudian oksigennya. Supaya apa? Biar bercampur untuk bisa kita pakai. Pengelasan ini biasa digunakan pada panel dengan mencairkan, melelehkan, kalau bahasa bengkel kita melelehkan atau mencairkan
dua panel plat untuk menyatu dengan memakai bahan tambah. Coba tolong ambil bahan tambahnya. Untuk pengelasan sebaiknya kita take well dulu. Plat yang akan dilas sudah take well, kemudian baru kita isi dengan dilas. Pengelasan yang baik, pengelasan yang ada tembusan. Tembusan yang baik diperoleh dengan suhu yang pas, pencairan yang tepat ataupun sesuai. Kemudian, baiklah, kita lebih baiknya kita mendemonstrasikan dulu, ya kan? Menghidup. Coba pakai sarung tangan. Kemudian kita menghidupkan agar lebih mudah. Yang pertama untuk menghidupkan biasa kita panaskan dulu. Kemudian kalau kita menggunakan korek, jangan sekali-kali kalian letakkan di bawah panel. Kemudian kita suplaikan api, oksigennya. Untuk menghidupkan kita biasa menyalurkan asetilina dulu. Kemudian baru kita salurkan oksigen. Ini adalah nyala api netral. Api netral ini harus bisa kita pahami untuk pengelasan tipis, kan? Jadi suaranya agak lembut, beda dengan nyala api karburasi, dia suara agak kencang. Begitu juga dengan oksidasi. Bisa didengar? Bisa. Kalau kita nyalakan karburasi, coba nyala apinya lebih kencang suaranya. Oke, tolong diperagakan. Kawannya bantu peragakan. Paruh, seperempat. Oke, seperempat. Itu besar kali ya. Seperempat. Nah, seperempat. Ini seperempat, tolong. Nah, nyalakan. Tolong salurkan. Begini. Paham? Tolong diganti. Untuk mematikan, kita mematikan dulu oksigen. Nah, kemudian baru kita matikan apinya. Gantian ya. Itu nyala apinya, asetilina terlalu tolong dikecilkan. Oke. Kecilkan. Bisa. Nah, paham? Gantikan kawan. Ukur berapa senti, berapa mili. Jangan yang tepat. Ukur aja pas. Nah. Yang lain tolong diperhatikan kawannya lagi bekerja supaya mudah untuk dipahami. Oke, lanjutkan.
harus kita perhatikan adalah bentuk dari panel ini. Ini sudah masuk ke dalam. Jadi untuk pengelasan yang pertama, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah treadwellnya dulu. Kita titik dulu, kita kunci dari sudut A, kemudian kita kunci sudut selanjutnya, sisi selanjutnya, kemudian sampai keempat sisi ini terkunci, maka boleh kita lakukan pengelasan. Usahakan kalian landai dulu, kayak rapikan dulu, menggunakan gelas. Tolong perhatikan. Usahakan mencairkan dua buah logam dulu panelnya, baru dibantu dengan bahan tambah, bukan digoyangkan, tapi usahakan buat begini juga. Yang lain tolong bantu kawan yang mungkin yang ingin coba. Selamat. Maju. Matikan dulu, matikan. Pakai dulu safety-nya. Kecilkan, bukan membesarkan, kecilkan. Lalu tampilkan. Kemudian pengelasan yang baik, dia akan terjadi penembusan. Kita analisa, ada nggak penembusan pada pengelasan? Itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Bisa pengelasan tidak ada penembusan, mungkin pada saat pengelasan tangki mobil. Misal untuk pengisian minyak bahan bakar, dia akan bocor. Pengelasan knalpot misalnya, mungkin hari ini kita akan teruskan di lain waktu. Tolong kalian bersihkan tempatnya, kemudian pegang kempul di sana. Ada hal yang Bapak ingin lihat pencapaian kalian, di mana kita akan melakukan fit test. Seperti ini, Pak. Ini Bapak ingin melihat kemampuan pemahaman kalian itu sampai kemana. Mungkin Bapak akan bagi soal, tolong dikerjakan. Kemudian ada soal isi yang harus kalian isi. Tolong isi dengan hati nurani apa yang ingin pemahaman Anda yang telah Anda capai.
kalian isikan dengan sepemahaman kalian dengan benar, dengan harus teliti apa yang kalian dapatkan tadi. Tolong diisi dengan cepat, tulis dengan rapi agar kita mudah untuk Bapak berisap. Oke, selamat bekerja. Istirahat, coba kerjakan betul, dibaca, ditulis dengan betul, dihayati. Oke, sudah siap? Sudah. Tolong kawan kumpulkan yang kawannya. Bagaimana belajar ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Mungkin Bapak ingin menambah sedikit pengalaman. Yang harus kita perhatikan adalah pada saat pengelasan itu adalah titik dan pencairan panen tersebut. Bagaimana ya? Harus mendidih. Bisa tapi neutralisasi. Bagaimana sikap kita untuk mengelas? Pengelasan yang baik, pengelasan yang ada terumbu. Dia kalau di atasnya ada gigi gilas, di bawahnya kalau penembusan pasti ada gigi. Jadi kalian tadi sudah memahami. Insyaallah nanti kita amati bagaimana pemahaman Anda di pada saat pengisian ini. Berarti Bapak periksa, saya cross check balik pemahaman Anda. Mungkin apakah dapat kita lanjutkan materi yang ke depan. Jadi tolong kalian besok banyak membaca, karena kita anak SMK butuh literasi, membaca juga, numerasi untuk memperkaya ilmu pada diri kita pribadi dan kawan-kawan. Bisa kita mampu, tolong berbagilah. Bisa kawan tidak mampu, maka kita membagi, memotivasi kawan untuk dia supaya bisa. Kalian dunia kerja sekarang bukan sangat sulit, tapi persaingan sangat ketat. Apa yang Bapak ajarkan hari ini mungkin lebih bisa kalian termotivasi untuk lebih belajar lagi. Oke, untuk hari ini mungkin Bapak cukupkan hari sekian, dan tolong ketua kelas tolong pimpinkan doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini berdoa. Bismillah.